Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Adha dalam acara Salam Pramuka. Bogor saat ini ada 5.600 saudara-saudara kita di Kota Bogor yang sedang isoman membutuhkan bantuan logistik. Belum lagi ada ribuan saudara-saudara kita lainnya yang terdampak secara ekonomi karena PPKM, karena nggak bisa bekerja, buruh harian, pekerja lepasan, dan sebagainya. Kita sedang memproses untuk memberikan bantuan dari anggaran pendapatan belanja daerah dan juga bantuan dari pemerintah pusat. Tapi saat ini kita juga menggalang bantuan dari warga untuk masuk ke posko logistik darurat di Jalan Sudirman. Ya, ini Pak Dirut PD Pasar, penanggung jawab posko di sini. Alhamdulillah setiap hari bantuan terus mengalir. Ada beras, ada sembako, lain-lain. Nah, jadi silakan bagi warga yang mau berbagi ya di nomor hotline yang ada di sini. Jadi hubungi nomor hotline-nya, silahkan kontak Pak Dirut PD Pasar ini, Pak Muzakir. Kita membantu meringankan beban warga kita yang membutuhkan. Terima kasih. Kami atas nama RW Siaga 09 Tanah Baru sangat mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kapolres yang telah mengadakan serbuan vaksin di wilayah kami di RW 9 dengan kuota 150 orang. Alhamdulillah antusias semuanya dan juga kunjungan Kapolres, kami sangat berterima kasih. Beliau telah membagikan sembako pada yang isoman di beberapa dan itu sangat bermanfaat bagi warga kami. Siang hari ini kami melaksanakan vaksinasi keliling targeted area khususnya di RW 9 ini Tanah Baru, di mana diketahui bahwa hasil evaluasi dari Satgas Covid di Posko Polres itu menunjukkan sebagai salah satu yang tinggi angkanya atau pada zona merah, sehingga bersama Satgas Covid RW Polresta bekerjasama untuk melaksanakan vaksinasi supaya penyebaran di tingkat wilayah RW ini tidak cepat atau tingkat kesembuhan lebih baik. 77.000 kepala keluarga di Kota Bogor dapat BST senilai 600.000. Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan di tengah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Kota Bogor ini. Kembali mengalokasikan bantuan sosial tunai senilai 600.000 untuk lebih dari 77.000 kepala keluarga. BST ini berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang mengacu data non-data terpadu kesejahteraan sosial. Jumlah 600.000 itu merupakan jumlah akumulatif selama 2 bulan, yakni periode Mei sampai Juni. Lalu ada Kak Dedi Arahim, selaku Wakil Wali Kota Bogor, yang menyerahkan bantuan perdana BST di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2021. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kurban adalah pertanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Kami segenap keluarga besar Kuarcap Kota Bogor mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Terjadi kejadian kebocoran pipa transmisi air baku 1000 mm jalur Intake Ciherang Pondok, IPA Deken di area pembangunan double track KRL Bogor Sukabumi di daerah Gunung Gadung, bawah Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Minggu siang tanggal 18 Juli 2021. Kebocoran berpotensi menyebabkan sistem pengolahan air di IPA Deken terganggu hingga stop produksi sementara, hingga berdampak pada pelayanan di wilayah sebagian Kota Bogor, diantaranya ada Bogor Timur,
Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sereal. Petugas sudah dikerahkan menuju lokasi untuk pemantauan. Kak Bima Arya Sugiarto, selaku Wali Kota Kota Bogor, mendatangi lokasi kejadian untuk menindaklanjuti kebocoran pipa transmisi air baku 1000 mm ini. Hingga Senin dini hari tanggal 19 Juli 2021, pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor bersama PT Adikarya terus berupaya memperbaiki badan pipa yang bocor. Diketahui ada retakan pada badan pipa diameter 1000 mm yang ternyata material di lokasi proyek double track. Satu unit alat berat dikerahkan untuk membuat lubang guna mempermudah metode perbaikan. Lalu update perbaikan pipa bocor di area proyek double track, pembuatan T-clamp sebagai aksesoris penunjang perbaikan pipa. Pada pukul 7 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, air baku dari intake Ciherang Pondok ke IPA Deken sudah mulai dibuka secara bertahap. Secara aturan umur 12 tahun ke atas itu sudah boleh ya sejak 1 Juli. Namun kita pemerintah Kota Bogor rencananya mau melaksanakannya di sekolah. Karena apa? Anak-anak itu riskan untuk datang ke tempat vaksinasi massal. Nah, kenapa? Capaian kita kan masih 28%. Artinya masih banyak usia 18 tahun ke atas yang belum divaksin. Kita prioritaskan itu dulu. Kenapa? Ini yang paling banyak keluar kemana-mana. Karena yang jadi tantangan kita adalah keinginan orang mau divaksin. Kalau sudah ingin, kemana pun dikejar. Harusnya begitu ya. Jadi ini tinggal bagaimana kita menumbuhkan keinginan. Kalau nggak ingin, pasti ada aja tuh yang jauh lah, yang sakit lah, yang kerja lah, yang apa. Tapi kalau udah ingin, pasti itu dikejar. Ya kan artinya masing-masing masyarakat kan beda-beda ya. Iya, benar. Ada yang terkendala untuk kendaraan, ada yang terkendala nggak ada yang nemenin, ada yang terkendala dia kerja nggak bisa izin, macam-macam. Jadi kita memang melihat situasinya seperti itu. Tapi balik lagi ke tujuan besarnya ini, tujuan vaksin itu adalah untuk menimbulkan antibodi dalam tubuh sehingga ketika virus itu masuk bisa dilawan. Gitu Pak. Terus ada orang bilang, nah udah divaksin ya kena juga. Bisa memang. Tapi dengan divaksin orang-orang yang kena itu gejalanya ringan. Karena sudah ada antibodi. Mungkin ketika masuk virusnya lebih banyak daripada antibodi yang terbentuk. Di websitenya Dinkes Kota Bogor dan websitenya pemerintah Kota Bogor. Dinkes Ya. dan website Kota Bogor. Karena banyak yang nanya, mereka kalau kesini RT saya nggak aktif, misalnya RW saya nggak aktif, itu bagaimana saya gitu? Jadi memang sekarang konsepnya adalah konsep gerakan melalui wilayah. Jadi melalui Pak RW. Jadi Pak RW yang gerakan sasarannya memberi info. Kami dari Dinas Kesehatan memberikan jadwal. Kenapa harus dijadwal? Gitu kan selalu orang bertanya, kenapa sih kita nggak datang aja langsung? Karena kita ini masih di zona merah. Kita menghindari kerumunan. Kalau kita nggak tahu siapa yang datang, tiba-tiba banyak, itu juga salah, melanggar prokes. Jadi perlu tetap dikuotakan, walaupun nanti dalam pelaksanaannya kita fleksibel. Yang boleh masuk adalah yang sesuai dengan jadwalnya. Tapi misalnya yang jadwalnya nggak datang 100, oke berarti boleh digantikan yang lain. Sejumlah itu. Targetnya satu hari ini berapa orang? 1.500. 1.500 setiap hari. Jadi kalau yang jadwalnya belum pas, nanti bisa koordinasi ya kayak bisa Biasa tanya. koordinasi dengan RW, nanti kan RW koordinasi dengan puskesmas apakah masih bisa datang atau tidak, atau mengikuti nanti jadwal berikutnya. Jadwal berikutnya. Mungkin banyak sekali yang nanya, pengen sebetulnya ada vaksin ini, hanya kesempatannya yang belum dapat. Itu kita tahu ada sebaran link ya. Iya. Sebaran link 5.000. Nah, kuotanya habis. Namun betul tadi banyak yang menyampaikan juga bahwa kita ini mau keluar kota aja sekarang itu harus ada sertifikat vaksin. Iya, betul. Nah itu yang mungkin mendorong warga untuk melakukan vaksin. Nah kalau misalkan mereka ada keperluan tapi belum dapat jadwal vaksin kan repot juga. Mungkin ini himbauan dari kakak gimana? Iya. Jadi yang seperti itu boleh komunikasi dengan RW. Komunikasi dengan Ya. RW-nya atau ibu? Komunikasi dengan RW kebutuhannya seperti apa, nanti RW komunikasi dengan puskesmas akan ke dinas, nanti kita akan berikan jadwal.
vaksin itu aman dan halal, bisa mencegah COVID-19. Meskipun masih ada kemungkinan terkena COVID, diharapkan gejalanya tidak berat. Oleh karena itu, ayo segera divaksin. Jangan ragu, datang ke sentra, hubungi RW agar mendapat jadwal untuk vaksinasi. 4 Kelurahan Kayu Manis mendapatkan informasi vaksinasi itu untuk pelaksanaan hari ini itu baru hari kemarin. Hari kemarin terus saya cari-cari ke warga door to door, itu juga banyak yang tidak mau. Akhirnya kita rayu, akhirnya kita ini karena kemanfaat daripada vaksin itu banyak sekali. Nah akhirnya ini terus ada juga ini kan 18 tahun ke atas. Nah akhirnya ada kebijakan dengan setiap RW itu ada yang hanya sedikit, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 2 bahkan. Insya Allah kalau saya RW 04 ada 40 yang mau datang aja ke sini. Terus kartu kendalinya juga dibawa masing-masing, setiap RW bawa 50 ya untuk dibagikan ke masyarakat. Nah akhirnya saya sebagai RW 04 mendapatkan 40 orang datang kemari untuk pelaksanaan. Ya akhirnya karena memangnya sedikit mendapat yang daftar, akhirnya ada kebijakan dari kesehatan untuk pelaksanaan usia 12 tahun ke atas boleh. 12 tahun ke atas dengan persyaratan NIK dari kartu KK itu, kartu keluarga dipoto, NIK-nya aja, jadi bukan KTP. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah dari tadi saya jam 8 mantau di sini. Nah, warga saya udah pada datang. Pelaksanaan ini akhirnya ya dengan kesimpulannya ya sukses. Kan memang di wilayah saya RW 04 itu ada satu RT dengan 5 rumah itu udah merah zonanya. Kebetulan ada 6. Untungnya dengan Babin Kamtibmas ini, dia ini benar-benar mendukung, yang akhirnya harus dilaksanakan dari atas, dari ini Polres ya, untuk 100 orang datang di khusus satu RT yang karena zona merah. Alhamdulillah 100 orang masih banyak, ada 126 kemarin pelaksanaannya berhasil, itu satu RT semuanya. Itu alhamdulillah pelaksanaan untuk vaksinasi ini berjalan lancar. Kemarin tinggal nanti menantikan kedua kali tanggal 7 bulan Agustus. Itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Gini, kalau untuk Kelurahan Kayu Manis, saya sebagai Babinsa Kelurahan Kayu Manis, alhamdulillah untuk keluarganya sebagian besar sudah mengerti pentingnya vaksin. Mungkin untuk ke depan kita sebagai Babinsa kita selalu menghimbau warga untuk yang belum divaksin untuk segera divaksin. Ada banyak tempat-tempat vaksin, salah satunya di Banjar Mustika. Dan kebetulan yang dari kepolisian juga sudah mengadakan program vaksin keliling. Alhamdulillah waktu itu sudah hampir satu RT semua kita vaksin semuanya. Untuk yang kedepannya mungkin kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dengan Kelurahan Kayu Manis dan para unsur RW untuk lebih giat menghimbau warganya supaya herd community bisa tercapai. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka minggu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 Indonesia bagian Barat, hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.